buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Nah, kita udah tahu, kita tinggal tunggu BPKP karena alasan begini. Kalau pengadaan bus, itu timnya itu berlindung mengatakan bahwa ini adalah jenis konstruksi. Katanya ada surat dari RKPP, kita ingin minta mana RKPP-nya. Kenapa? Kalau jenis konstruksi, itu boleh 50 hari penyerahan terlambat. Tapi kalau pengadaan barang nggak boleh. Nah, menurut tafsiran saya, bus itu bukan konstruksi. Walaupun dirakit di sini, itu adalah pengadaan. Nah, saya nggak berani juga. Ini keputusan di RKPP, BPKP. Kalau itu ternyata tafsiran Kepres itu bukan konstruksi, konstruksi kayak JLNT, konstruksi. Boleh diulur 50 hari gitu loh. Tapi kalau supply bus bukan konstruksi dong. Kalau bukan konstruksi, ini barang nggak boleh diterima. Kalau diterima, ini bukan multi-years. Ini saya bilang, kalau soal bus seperti itu. Jadi tindakan yang akan diambil Pak oleh Pemprov DKI Jakarta setelah menerima laporan itu apa? Tunggu, mereka lagi bikin tim sama BPKP, ke RKPP. Kalau itu bukan konstruksi, maka itu mesti ditolak dari itu. Kalau diterima, bayarnya pakai apa? Dia terhutang dong. Kalau terima. Tapi kalau dia sesuai konstruksi, kita harus terima. Nah, kalau udah terima, kita juga akan minta periksa nilai barang ini sesuai nggak? 3 triliun, tahu-tahu di Cina cuma 1 triliun. Di Cina punya barang baik banyak. Persoalan di Cina, ini ada nomor 1 kelas Wahid punya harga nih, bagus. Tapi dia juga bisa bikinin kamu yang jauh lebih murah, sepertiga, barangnya sama. Nah, itu masalah. Kalau kamu cek ke Cina, dia bisa aja paham, dia keluarin barangnya memang mahal kok, tapi mahalnya yang kelas apa? Ini yang kelas apa? Karena Anda nggak mungkin beli lagi untuk bandingin. Nah, itu udah pihak berwajib lah. Kalau udah sampai itu terjadi, biar pihak berwajib yang turun untuk periksa. Kalau misalnya ternyata LKPP juga ngotot nih, menafsirkan, BPKP juga ngotot menafsirkan bahwa ini adalah konstruksi, harus boleh mundur dan diterima. Nah, kita juga akan minta aparat yang berwajib untuk periksa, apakah pantas barang seperti ini harganya 3 miliar lebih. Dan apalagi ada surat dari BPKP DKI, Pak Muhammad Yusuf juga udah mengundurkan diri nih. Nah, dikatakan di Agustus itu, 2 atau 3 Agustus, mengatakan bahwa ini harus dikaji ulang. Jadi tidak boleh ada pengadaan, dan Dishub tidak menyertakan BPKP. Padahal instruksi saya itu harus selalu sertakan BPKP. Kayak dinas perumahan semua tuh sertakan BPKP. Jadi Dishub tidak, hanya tanya dia surat, Dishub bilang mesti dikaji, ditinggal BPKP-nya. Nah, ini kan jadi ada masalah nih. Nah, prosedur tadi saya nggak tahu. Kalau ternyata BPKP kemudian mengatakan ini oke, semua oke, nah tinggal kita nilai barangnya seperti apa. Apa sebenarnya kalau akhirnya Pemprov punya dibobol nggak sih Pak dengan adanya seperti ini, pembobolan atau pengawasan sendiri gimana Pak? Itu tadi, makanya saya juga mempertanyakan inspektorat kita ini ada apa. Padahal Anda sudah ada MOU, kita sudah sengaja taruh 50 orang BPKP di DKI. Kenapa masih ada yang BPKP bikin surat kepada Anda mengatakan ini tidak boleh diteruskan, Anda masih teruskan untuk dikaji gitu. Nah, ini semua mesti dicek. Makanya saya harap media ini bagus, tekanan media ini baik supaya orang tidak berani putar balikan. Ya kan? Saya tidak pernah mengatakan barang Cina itu jelek loh. Cina banyak barang bagus. Tetapi Cina juga bisa bikinkan yang KW2, KW3, kelihatannya sama. Kalau di Cina, kalau kita ke pameran, kita tanya berapa harga ini, dia pasti tanya, kamu mau yang harga berapa ya? Barangnya sama. Makanya jadi ini ada indikasi pengadaan bus-bus kita lebih suka ambil di Cina. Karena di Cina bisa tadi harga berapa yang Anda mau. Berarti di sini ada indikasi kerjasama dari awal pengadaan. Makanya kita mesti buktikan secara hukum. Kalau saya bilang nanti substansi beda lagi. Pasti mereka tuntut Wagub memfitnah. Pasti begitu tuh ujung-ujungnya tuh. Substansinya dialihkan. Makanya saya sangat hati-hati bicara dalam hal ini. Tapi indikasi itu ada. Bisa contoh, tender itu boleh disebutkan setara dengan Mercedes-Benz atau setara dengan Volvo atau Scania. Saya udah bilang masih standar internasional ya, seperti Singapura ya, bus tingkat itu ya. Masih berani bikin dokumennya apa? Kayak bus wisata kita. Dia bilang itu ada lisensi Australia, jadi bus ini internasional. Kalau mesinnya Weichai, bukan internasional loh.
Kalau menurut pengertian kalian, persepsi kalian gimana? Kalau sekarang standar internasional itu mesin sama bodi internasional nggak? Kalau mesinnya bukan, apa mesin internasional? Ya bukan dong. Nah kenapa panitia semua menafsirkan itu internasional? Saya juga tidak puas untuk pembelian bus tingkat. Bagus bodinya, cat bagus, tahan berapa lama mesin Weichai. Di Cina aja nggak pernah dengar aku mesin Weichai. Yang top kan Foton, nggak maksud di Cina yang perusahaan-perusahaan gede gitu. Nah itu masalah. Aku juga belum pernah ke Beijing, belum pernah ke Shanghai. Aku orang Indonesia, bukan orang Cina. Kalau kakekku dari Cina, iya. Ini mana pak yang ngomong dulu. Jadi itu yang kita mesti cek sampai sejauh mana. Jadi kita mesti heran kan BPKP kenapa jadi dilibatkan pengadaan barang isu seperti ini gitu. Pak, katanya dalam prosedur lelang ada yang dilewatkan, itu apa? Itu tadi, kan kita sudah sepakat semua lelang harus diawasi oleh BPKP, melibatkan BPKP. Dan kita juga ingin mengatakan semua merek terkenal di dunia itu yang dibuat kesetaraan. Karena kita beli, saya udah bilang berapa kali di video saya masih jelas. Kalau kita miskin, jangan beli barang yang bagus tapi mutunya jelek, tahan pendek. Kita harus beli mahal sedikit tidak apa-apa asal panjang. Karena kita nggak ada duit beli lagi. Kita butuh. Seperti sekarang kasus seperti ini. Masyarakat dirugikan nggak dapat bus. Kalau kita beli Mercedes misalnya atau Hino, sudah jalan itu barang gitu loh. Kenapa nggak beli itu aja Pak? Karena selalu kalah tender. Pertama adalah Jakarta masuk kan Hino yang menang. Nah coba kita perhatikan dulu. Rustam Effendi masuk penjara kan, Kadisub dulu. Karena dia pakai karoseri di lokal. Karoseri lokal langsung diperiksa jaksa, ketahuan makap. Makap, itu aja tuh. Pak Munur gimana? Kita udah nggak mau lagi ngadain pengadaan bus, kita mau ikut katalog. Kita mau ikat katalog aja. Itu tadi, jadi ada indikasi mereka ngarahin tendernya ke arah situ. Kenapa Cina? Karena di Cina itu satu barang bisa bikin 3-4 jenis. Harganya bisa diatur gitu loh. Barangnya sama speknya, tapi spek mutunya beda gitu loh. Pak, emang ada jaminan ya dengan e-katalog itu kualitasnya? E-katalog kita beli yang terkenal dong. Kalau pengecekan di bawahnya juga dari disitu juga lemah. Ya kita beli yang merek yang terkenal. Sama kayak sekarang saya tanya, kenapa gubernur wakil gubernur mau beli Land Cruiser, kamu dapat Land Cruiser nggak dapat Jeep India? Karena itu udah mengarahkan gitu loh. Sudah mengarahkan dapat Toyota Altis. Kenapa nggak dapat mobil sedan dari India atau Korea? Anda udah mengarahkan. Anda tidak pernah tender misalkan paling murah kan? Coba lihat mobil-mobil di sub. Fortuner nggak ada tuh Jeep India. Karena naik mereka, Pak. Mereka udah ngarahkan. Itu persoalannya gitu. Kenapa kita warga DKI yang mau naik, kenapa nggak mau kasih yang terbaik, yang terempuk, yang lebih tahan? Ini kebakaran meledak orang mati gimana? Nah jadi itu yang perlu, maksud saya sengaja ada indikasi, tapi ini perlu dibuktikan di pengadilan. Kalau monorail sederhana aja, tadi saya kan Pak Gop lagi. Buat kita sederhana aja. Kan saya jadi Pak Gop ini udah baca laporan bahwa akan macet total di DKI, akan macet total. Makanya kita akan menggunakan segala cara. Siapapun yang mau bangun kita ayo setuju. Tapi catatan kalau kamu nggak bisa bangun selesai ya kan. Gue nggak mau ganti lo duit. Jadi siapapun kamu mau bikin pesawat layang-layang juga kita setuju. Asal kamu tidak minta kami keluar uang. Nah tinggal sekarang tentukan. Saya percaya sama kamu berapa bulan. Kami sih saudarin kontrak. Apalagi kalau kamu bilang, nggak usah kontrak juga nggak apa-apa Pak. Pokoknya kami akan kerjain dulu Pak. Kita selalu aja, nggak ada kontrak itu mau kerjain kok. Berarti kamu kan yakin banget nih. Kamu soal kontraknya kamu tak nggak jadi, ya bego kamu kenapa belum kontrak sama gue udah mulai start gitu loh. Ya nggak boleh kan kalau saya keluar duit gue takut. Kalau kita nggak takut. Tapi prinsip Pak Gop, kamu mau bikin layang-layang, mau bikin kereta apa semua boleh. Berarti itu groundbreaking sebelum ada perjanjian kerjasama. Dia mau, kenapa nggak boleh? Itu yang rugi dia. Makanya nanti kalau perjanjiannya gue udah sudah tentuin. Kalau gagal, semua barang yang udah tertanam punya saya. Untung saya.
Kalau dulu kan enggak. Ini baru rencana, itu baru Ini lagi rencana. dibahas semua Kalau perjanjian. dari kasus yang ada sekarang terkait monorail, Pemprov ngasih tengah waktu malah terhadap pihak-pihak. Ini lagi kamu bahas, kan kita saudarin kontrak, makanya dia berhenti kemarin karena dia sekarang lama-lama begitu dia dengar saya ngomong isu kalau dia mangkrak ini semua menjadi punya kami, dia sekarang mau tanya, kontraknya mana? Dan dia baru takut tahu sekarang. Oke, kalau kamu takut sekarang kontraknya ini draftnya, ini lagi Udah bahas. dikasih Pak kontraknya, draft kontraknya udah dikasih. Iya, makanya gue sudah lihat. Katanya di dalam draft kontrak baru ada persyaratan-persyaratan yang ditambah, Pak. Oh iya, Seperti misalnya apa? itu tadi kalau ini mangkrak, semua yang sudah tertanam punya kami. Karena pancangnya di wilayah Pemprov. Iya. Enggak, jadi lucu dong. Kalau kayak dulu kan lucu nih. Udah mangkrak, ya ini punya kamu, tanah punya saya bongkar nggak boleh, jual nggak boleh, pakai nggak boleh. Kalau saya nggak mau. Jadi sudah direvisi total Ya, gitu Pak. terus kita juga minta jaminan bank. 5% atau 1% nanti Bappenas putusin. Kalau kamu nggak terusin, kan kamu bilang mau bangun proyek triliunan nih. Hitung, buktiin dong duit kamu 5% atau 1%. Mana? Kalau kamu nggak ada duit itu, berarti bohong dong. Masa mau bangun proyek 100 perak, 1 perak aja nggak punya, lu yang bener aja, mana duitnya? Terus kalau duit ini, kalau kamu gagal, duit ini punya siapa? Punya Pemprov. Kita mau untung aja terus pokoknya. Sebelumnya belum ada jaminan itu ya Pak? Belum ada jaminan dari bank aturan? Ada. Terus yang ketiga dokumen itu yang belum diserahkan sama sekali oleh PTJM seperti financial crossing, kajian teknis, legal aspek itu gimana? Ada, itu udah. Itu mereka udah ada. Sekarang persoalan soal duit. Terus dia bilang kita mau pinjam bank. Pinjam bank mesti kita garansi. Oh nggak mau dong, mana kita garansi? Terus mesti properti dari mana? Perjanjian awal Anda, kalau Anda mau bikin bangunan di atas jalan kami nyambung ke mall, nggak bisa dong, tender dong itu. Kalau saya kasih kepada Anda, nggak bisa. Makanya kita santai-santai aja. Jadi ketiga dokumen itu sudah diserahkan ke Iya, gubernur. sekarang masalah duit. Duit kan tidak mana telur mana ayam kan? Mereka Mana mau kontraknya? ada, Pak, uang. Dia mau tunggu kontraknya. Mereka nggak ada Pak. Iya, dia bilang belum ada kontrak, ya kita sodorin. Jadi mereka tetap ngaku ke Pemprov Iya, kalau ada dong. uang. Iya, makanya kita mau sodorin kontrak. Berapa tahun satu koridor misalnya 3 tahun harus selesai. Kalau kamu nggak selesai, semua yang terbangun itu punya Pemprov. Jadi Pemprov bisa terusin. Aku sih mau aja kan. Jadi artinya nggak perlu diganti dong Pak, tiang-tiang itu Pak. Makanya tergantungnya kalau nggak setuju, angkat kaki aja pusing amat. Emang gue Berarti pikirin baru tidak keluar penawaran. gitu. Berarti baru penawaran. Penawaran kontrak baru ya Pak, di dalam kontrak baru itu ya Pemberian pasal ya. kontrak baru. Iya, iya. Sekarang kalau dia nekat mau terus, untung dong. Ya. Dia udah setengah jalan misalnya koridor 1 terus batal nih. Ya udah gua ambil, gua penyertaan modal aja ke PT Transportasi Jakarta. Untung. Jadi rencana akan ditangani sendiri oleh Pemprov, Pak. Kalau sampai ini nggak jalan, kita akan kaji. Makanya kita butuh Transportasi Jakarta secara bisnis kaji. Apakah bus lebih untung atau monorail lebih untung nanti? Pak, itu kan tadi kalau dari bahasa Bapak berarti itu baru pengajuan dari Pemprov DKI ke GM kan sebagai kontrak baru. Iya. Iya. Kalau lu nggak mau, ya batal. Kapan mereka waktu nggak Pak untuk mereka mau setuju atau Pokoknya tidak? kita bahas kali ini, bahas kedua. Kan Bapak lagi tunggu mencari pembenaran berapa persen anggaransi. Kita udah ngajuin 5%, dia keberatan. Dia minta lebih rendah dari 5%. Ya di mana-mana berlaku 5% dong. Jaminan itu Jadi ya, katanya Pak? kalau jalan tol enggak, jalan tol bisa 1% atau 0,5%. Mana buktinya? Iya. Kalau nggak ada bukti, gue nggak mau. Nggak ada perpres kan 5%. Ini logika dong, masa Anda mau bangun proyek 100 perak, 5 perak aja nggak punya, aneh. Ini kan bukan kasih saya, cuma jaminan. Kalau kamu nggak jalan, gue cairin. Terus kalau kamu bilang, saya nggak mau, kalau gagal ini jadi milik Pemprov. Berarti lu nggak niat dong. Kalau kamu yakin, kenapa kamu takut? Saya ceritakan sama kayak Bukit Batunya saya kan, yang di, itu kan dulu begitu kan. 2 tahun bangun kalau nggak jadi, punya negara. Yang mau calo tanah doang, dia nggak berani. Nah ini saya yang dapat, mau kerjain, saya kerjain setengah mati. Kalau 2 tahun gagal kan saya hilang tanah saya, duit saya. Ini kan keseriusan selain bank garansi. Pak, kalau dialihin ke DKI berarti nanti tiang panjang termasuk yang bayarin DKI? Oh enggak, justru dia mesti beresin yang pancang. Kalau dia gagal, gua dapat 1.000 aja, enak aja gua nggak bayar. Artinya nggak perlu diganti ya Pak, yang panjang itu ya Pak ya? Nggak perlu diganti sama DKI Urusan ya? dia, Urusan dia ya. urusan dia sama Adikarya. Berarti persetujuan dari PTJM terhadap proposal yang baru, kontrak yang baru menunggu Bappenas. Enggak, nunggu soal jaminan 5%. Jaminan, oh. Bukan Bappenas, tergantung mereka. Berarti kan. Mereka mau Dikasih tenggat waktu nyetujuin nggak sih Pak? Sebulan, Mereka maunya 2 setengah bulan? persen, saya dengar. Tadi Bu Yani lapor ke saya mau 0,5%, saya nggak bisa, kita mau 5. Kepresnya 5% ya, Pak. Dan kecuali Bappenas bisa nunjukin proyek jalan atau infrastruktur bisa 1%. Saya ikut. Tapi yang pasti harus dalam dengan pasal. Kalau dia gagal menyelesaikan
proyek ini, maka semua mau 90%, mau 80% milik DKI tanpa DKI ganti 1 sen pun. Dalam waktu berapa bulan, Pak? 3 tahun. Enggak, untuk PDJM-nya harus setuju dengan proposal. Ini segera. Ini segera. Hari ini, sepekan, Itu 2 yang saya pekan? nggak tahu Pak Gub kasih dia berapa lama. Oh, kalau kamunya? Hah? Kalau saya sih maunya begitu saya sodori, kalau anda nggak mau bubar hari ini. Pak, soal mati sampai tahap mana Pak sampai? Ada kendalanya? Mati nggak ada kendala. Kendala cuma pohon masih botak saja belum ditanam. Tahapnya sampai mana nih Pak? Mati jalan aja, oke semua. Mati nggak ada masalah. Masalah pengelolaan sampah katanya sekarang udah Pemprov batasin cuma 1 rit doang. Enggak batasin, bukan batasin. Kita bukan batasin, ini betul-betul jalan aja semua. Lagi dikaji tiap kelurahan itu berapa. Karena dulu juga ada oknum, kelurahan ini sampah itu dipindah dari tempat lain, tau nggak? Jadi kontraktor tengah malam pindah, kita tangkap di pasar Minggu. Dari daerahnya ditimpuk, makanya volume sampah sini naik. Nah sekarang kita lagi minta dia kaji di lapangan, Ibu Tias lagi kaji, tiap kelurahan itu berapa, butuh berapa rit. Kalau truknya nggak cukup, sewa saja. Ya kita udah, kalau dibilang kurang bagus sampah numpuk, dulu pakai cleaning service tiap kelurahan juga numpuk. Waktu saya tanya, kok numpuk ya sampah-sampah banyak laporan? Truk kita kurang Pak. Loh, truk kita kurang, emangnya kalau cleaning service gimana? Jadi dulu tiap PT-PT rata-rata 200 juta tiap bulan untuk bersihkan kelurahan, berarti nggak bersih dong. Nggak ada yang bersih, dia nggak bersih kan? Tapi sekarang memang sangat numpuk Pak, contohnya di Kebayoran Baru parah banget Pak. Kita kerjain terus. Yang numpuk mana laporin, makanya tinggal lurahnya. Ini masalah struktur. Iya, iya. Struktur di kelurahan, dinas kebersihan dan lingkungan itu bukan di bawah dinas. Dia di bawah wali kota. Nah sama seperti sekarang, semua tong sampah itu di kelurahan kecamatan pengadaannya. Kamu pernah lihat tong sampah bagus nggak di DKI? Nah itu barang kemana? Itu juga masalah. Jadi terlalu banyak siluman-siluman yang harus dicari. Nggak apa-apa, kita full aja mereka dulu. Kamu numpuk kan laporan masuk terus ke SMS saya, ke BBM. Numpuk di sini, numpuk di sini. Nah saya tinggal forward, saya udah catat-catat semua nih. Kalau udah 2 bulan, 3 bulan masih numpuk, pecat lagi kepala dinas sama wakil, pusing amat kita bilang. Kita nggak bisa buktikan. Kita nggak bisa buktikan, biarin aja. Oh enggak, undang-undang ASN udah berlaku, saya akan pecat dan turunin eselon Anda. Undang-undang ASN boleh nurunkan eselon. Kalau Anda main-main lagi sekali ini, saya akan turunkan eselon. Dan saya juga bisa ngajuin ke presiden untuk datangkan orang swasta aja kepala dinas. Bahkan kalau tidak mau saya akan buka seluruh Indonesia siapa menjadi kepala dinas DKI dan tunjangan lebih baik. Masa nggak ada yang lebih baik? Kita udah janjikan 1 tahun saya akan ngalah sama PNS DKI. Kita akan manfaatkan semua. Janji kami tidak menarik orang luar satupun. Tapi kalau di dalam terus begini ganti-ganti semua orang tetap sama, saya akan buka seluruh Jabodetabek dulu. Kalau masih juga nggak dapatnya bagus seluruh Indonesia. Pecat aja udah, mau tuntut aja. Pak, ada tudingan kalau bus Transjakarta rusak dari DTKJ itu bilang selain kualitas busnya yang buruk, ada oplosan bahan bakar atau gas itu Pak. Itu gimana Pak? Makanya itu urusan nanti saya nggak berani buktikan. Nanti biar pengadilan, sekarang polisi nggak bisa bergerak, jaksa nggak bisa bergerak, KPK nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena barang ini belum dibayar. Tapi begitu udah bayar, laporan itu kau benar, disikat, mahakam. Oke ya, sudah. Langsung mahakam itu. Akan dibayar nggak sih? Atau tergantung lagi kalau RKPP bilang ini adalah dianggap konstruksi, tafsiran pengadaan barang konstruksi pasti harus bayar. Tapi kalau bayar langsung bergerak nih, mutunya nggak sesuai harga. Tapi RKPP juga bisa masalah, misalnya kalau ternyata, tapi dia juga mungkin bohong. Saya kira RKPP nggak mungkin keluarin surat itu kok. Kita juga masih tanya suratnya asli apa palsu nih. Masa pengadaan bus konstruksi kategorinya, bikin jalan tol belum konstruksi. Nah itu juga kita belum tahu. Mantan Gebang kontraknya 25 tahun mau bilang apa? Udah kawin mati begitu. Jadi harus nunggu sampai kontrak. Tinggal kita mau cek di Mantan Gebang apa betul masuknya 6.500 ton tiap hari. Baik kita pasang CCTV, pasang apa? Terus CCTV dirusak kan? Iya, CCTV-nya belum tahu ya Pak. Makanya sampai sekarang belum itu. Dulu tuh setahun bilang rusak, timbangan elektronik juga rusak tinggal 1. Jadi kalau teman saya, kalau elektronik bilang rusak terus,
pecat aja katanya. Jadi, tapi kalau betul-betul rusak gimana? Kan elektronik bisa rusak juga kan? Biar dia yang sial, jangan kita yang sial. Kalau sampai kita mecat orang gara-gara elektronik yang rusak, biar dia yang sial aja, udah dapat jadi nipu kita. Cuma masalahnya Bantar Gebang nggak bisa pecat, udah kontrak. Oleh saya harap KPK pun bisa turun. Kenapa ada kontrak begitu konyol juga? Tanah kita 100 hektar, tanah kita loh. Kau bisa bayar orang di tanah kita. Nah, mungkin harus turun juga KPK. Proyek besar ini. Pak, balik lagi. Pak, soal TGUPP. Yuk. Makasih, Pak. TGUPP siapin kantor dulu, nanti juga. Kan biaya operasional kan. Enggak juga dari Bapeda. Oh, gitu. Mereka udah PNS. Jadi saya merekrut orang luar, ini kan enggak. Nggak ada pos anggaran TGUP 2, Pak? Ada untuk administrasi aja, itu dari Bapeda aja. Jadi masuk anggaran Oh iya, sama aja. Gajinya sama aja kayak Pak. Sama aja. Tugasnya nggak ada. Nggak minta tolong Pak supaya diberesin tuh Transjakarta. Jakarta kan langsung. Menyelidiki. Tentang kemarin Pak, warga Bogor Pak udah ngebandrol harga tanah 15 juta per meter Pak untuk waduk Ciawi sama Batalin. Apa Orang dia cuma bisa tangkap 17% kok. Cuma bisa saya 17%, kita beresin di utara aja, pasang pompa. Orang airnya terjun kamu, ini akan ngurangin volume air turun. Tapi ini juga kalau udah penuh juga tumpahnya ke Jakarta juga kok. Kecuali gue bikin waduk ini tumpahnya ke Cianjur, tumpah juga ke Jakarta. Mending gue beresin Jakarta kalau mahal-mahal. 15 juta Pak kayak BNT. Ya udah nggak usah. Tapi kan itu keinginan gubernur, Pak, bangun waduk Ciawi, Pak. Iya. Ini kan pusat yang biayain, bukan kita. Dia cuma bebas sarana Pak. Keinginan gubernur sama saya juga sama. Kalau ada banyak waduk kan ngurangin 17% kan lumayan, ngurangin debit air. Jadi kalau mau di plus, gubernur kamu kira nggak logika orangnya? Gubernur pengen bangun, Pak Wagub pengen batalin. Bukan itu kalimatnya. Jadi tambah lama tambah melintir. Sentimen, ada yang nggak jadi wali kota ya begitu. Mau jadi nyonya wali kota nggak jadi. Aduh masih jadi UPP Pak, masih jadi UPP. Jadi staf aja ya. Itu masalah di situ. Jadi nyonya TGUP. Saya sama Pak Gubernur sama, mau bangun waduk. Cuma kalau tingkat kesulitan begitu tinggi, kita juga bukan prioritas. Prioritas kita itu adalah membereskan sisi utara waduk-waduk, pompa yang baru, seat pile yang baru, pintu ke laut yang baru. Itu kita udah hitung butuh 5 triliun lebih konstruksi. Seat pile itu aja Pak, seat pile itu nggak? Jadi angke semua kita bikinin tutup. Jadi kan laut itu kan nggak pernah pasang lebih dari 3-4 jam gitu loh. Nah waktu dia surut, ini pintu dibuka, buang. Nah sekarang lihat nih, semua sungai kan Manggarai nggak pernah dalam sejarah kita sampai 600 lihat tanah kan. Ini Manggarai dari tanah loh. Kan kita buka terus, ngapain ditutup? Kayak saya bilang di kampung saya, ini ditutup supaya sungai bisa lewat. Kalau kita nggak buang, itu air comberan, pusing amat. Ya, kering. Jadi air katulampa datang, volumenya enggak. Bayangin kamu siaga 1 boleh dibuka, ya tenggelam di tanah. Kau buka terus ya nggak tenggelam dong, lewat pelan-pelan. Jadi dulu tuh ditutup. Jadi pas dibuka udah air datang banyak panik, baru dibuka, ya tenggelam. Ya buang aja terus tiap hari, pusing amat. Kan dari SBY mengurung tanah. Enggak, Pak SBY udah bilang sama saya, nggak bener itu. Mesti minta izin saya, itu haknya gubernur wakil gubernur. Buka aja katanya. Berarti sudah setara antara DKI sama nggak baru sepaham. Minimal beliau mulai mengerti. Sebentar lagi kan akan digantikan oleh presiden baru. Jokowi Bisa saja Prabowo kan ngomong sama saya. Bisa Pak Jokowi, bisa Pak Prabowo kan? Kayaknya Pak Ahok nggak? Bu Mega kayaknya. Pak Ahok nggak mungkin. Oh nggak, DKI 1 aja DKI. Berarti Bapak nggak ada niat nih? DKI 1 aja. Niat ada, tapi niat bisa sampai enggak? Sama kayak niat pengen jadi wali kota nyampe enggak? Sadis. Habis dia melintir melulu. Udah jadi sekretaris apa aja Ika? Kalau kabarin saya mundur dari wartawan. Oh, gue yang cewek. Oh iya. Kenapa cewek lebih aman tau nggak? Karena nggak ada tanggungan
istri dan anak. Oh iya, jadi semua Kalau staf cowok itu terlalu banyak permintaan. Kalau cewek cuma cuti doang, cuti hamil. Tapi bukan gua, soalnya sakti namanya. Om Sakti dengerin. Om Sakti dengerin Om Sakti. APBD katanya udah diterima. Bapak udah dapat APBD. Terus ada beberapa yang dicoret, ada beberapa gimana itu? Apa sih yang diikat? Itu yang saya bilang. Sebetulnya jadi presiden Indonesia itu hebat banget, teman. Semua bupati, wali kota, gubernur bisa dikontrol oleh presiden melalui seorang Mendagri. Lu mau susun beli apapun, kalau salah kan bisa ngelik. Apa kita kaget kan? Kok bupati beli Hammer, beli Fortuner, macam-macam itu loh. Padahal dia miskin. Itu bisa kita coret. Lewat mana Mendagri? Nah disitulah bukti presidensial kita. Jadi kalau orang mengatakan otonomi daerah kita kebablasan, enggak juga. Polisi, jaksa, 4C, sekda semua izin presiden. Mau bintang 1 masih izin presiden. Pertahanan BPN presiden. Jadi itu wajar kalau Mendagri coret. Disitulah bukti presidensial kita tata negara benar. Presiden bisa kontrol semua bupati gubernur. Berarti pencoretan ini bawa bukti presidensial kita masih Bisa kontrol. Kalau nggak benar, kalau nggak bisa tanggung jawab. Pak, ini program unggulannya apa aja sih Pak ini yang bakal jadi prioritas? Itu aja lah, banjir macet kita mau kejar habis-habisan ini selesai ini. Jadi perumahan ini dalam rangka menyiapkan orang-orang kumuh ini pindah. Terus seat pile habis-habisan, semua pintu-pintu air yang masih bocor-bocor kita mesti tutup, pompa-pompa rusak masih dipasang. Jadi intinya itu tetap di utara. Makanya Pak Harto itu kenapa bikin waduk fluid tahun 80-an itu, 70-an ya, hampir 80 itu. Karena dia sadar begitu dibuka Manggarai ini mesti ada yang ditampung, makanya dibuat ini. Cuma sayangnya apa? Orang-orang PU pikirannya kayak Belanda, ini nggak boleh dibuka, keramat. Akhirnya fluid kering, nggak ada air dibikin orang. Harusnya tuh fluid itu mesti dihajar air terus. Karena memang dia penampungan itu ya. Iya kan? Baik, disebut kenapa orang-orang keturunan Cina suka ngomong sebagian ya, kalau yang nggak percaya mistik, jangan di rumah di fluid. Kalau satu hari jebol, damnya itu tsunami. Makanya orang tuh beli ke Pondok Indah, ke Bayoran Baru atau Menteng. Makanya orang-orang turunan Cina begitu Menteng boleh pada pindah, nggak mau di fluid. Yang fluid tinggal itu sebagian mungkin karena memang udah kebiasa, dekat bandara. Saya biasanya kalau dekat bandara, saya lihat laut enak gitu loh. Nah itu kan soal udah lain. Tapi itu memang daerah kalau dibilang bahaya benar, karena semua risiko air itu dia harus beresin. Itu kan percaya orang mistik. Kepala naga, ekor naga. Emang lu pernah lihat naga? Barong saya mau lihat. Naga Bonar kemarin Pak di BPD. Iya, aku lihat naga tadi. Naga Bonar. Pak, APBD kira-kira kapan bisa dicairkan setelah diterima dari Kemdagri? Apakah harusnya sih langsung sih. Kalau bisa langsung. Kalau ada koleksi gitu. Kan masih ada revisi. Langsung itu langsung di sistem aja. Bu Endang bisa langsung udah kok. Kecuali banjir apalagi Pak yang akan duluan? Transportasi. Kayak beda kampung jelas. Jadi kita kawasan kumuh terus jalan. Berarti bus nggak ada kendala gara-gara kasus ini? Kita mau kejar cepat e-katalog. Sekarang lu tender tunggu 45 hari sangga aja percuma. Mendingan beresin e-katalog tunggu. Udah dimasukin belum sih Pak? E-katalog itu Ya Pak kapan Pak dijelasin Pak kita Pak nggak jelas. Nah, saya mau undang LKPP besok ke sini. Supaya duduk ngomongin. Saya mau sampaikan kalian nggak perlu periksa biayanya berapa. Dia periksa aja harga dia jual ke swasta berapa, yang swasta TBK. Ngapain periksa kosnya berapa? Kamu nggak cukup orang untuk nentuin semua dalam e-katalog. Tuh buat perjanjian kalau dia jual lebih mahal denda 5 kali. Oh, kenapa begitu ya Pak? Jadi kita tuh kayak bisnis aja. Lu mau nipu gua, kalau ketahuan lu nipu gua 5 kali ya. Kalau jual lebih mahal. Dia harus membalikin 5 kali dari biayanya itu. Terus saya mesti cek, kamu pernah jual ke swasta nggak NTBK? Swasta nggak mungkin ketipu kamu kan? Ada berapa faktur? Patokannya itu ya. Terus kalau harga naik gimana? Kan tiap 3 bulan revisi. Kenapa takut gitu loh? Makanya saya mau ngomong sama LKPP. Kalau Anda mau cek komponen harganya semua, satu produk aja lu mati. Mau 100 tahun juga nggak selesai. Pak, udah dimasukin Pak busnya? Udah, satu udah masuk, Scania udah mulai masuk, Astra. Pak, kalau dipakai anggarannya berarti udah mulai e-budgeting juga Pak? Iya, ini lagi lock semua kita. Ini lagi proses lock. Jadi sistem itu kita udah langsung lock semua. Nanti kamu mau buka, hadap kita aja lihat. Jadi kalau dulu kan saya kan agak beda, bodoh nih, sampai malam-malam
Ini coret ya. Butuh balik atau muncul semua. Nah sekarang gue gak mau lagi panggil bahasa Anggaran. Kulok aja semua. Lu butuh cari gua. Udah ada yang aneh-aneh Pak. Anggaran haji rencananya itu kan Udah ada yang aneh-aneh. Renovasi sekolah aneh-aneh itu. Bukan rasa baru bundang. Itu masih Taufik Dia masih Taufik Sudin itu rata-rata. Sudin. Bahasan monorail. PKL yang di Monas itu dia Tertipin. Mereka marah-marah karena merasa mereka yang nyari uang halal aja dilarang, tapi preman di sana masih berkeliaran. Itu tadi, kalau preman mesti ngomong polisi lagi kan. Polisi aja ngakuin kalau sudah ada preman semua. Makanya kalau gitu kita ngomong sama polisi deh. Monas itu kan sekarang kan outsourcing ya Pak. Yang pengamanannya sama taman semua jadi dinas pertamanan nggak mau sama pengamanan satpol bukan itu. Itu gimana sih Pak? Ini alasannya berapa? Pengennya gubernur satu pintu. Jadi kalau kau dia boblok nggak usah tuduh menuduh. Kalau kan tuduh menuduh, bukan saya dia gitu loh. Wah Jakarta kan selalu gitu. Kalau udah salah aja tuduh menuduh semua. Jadi pengennya satu-satu, jadi jelas. Jadi berarti besok ini masalah yang adanya keamanan sana yang preman masih banyak tinggal tunjuk. Emang siapa sih Pak yang megang? Outsourcing siapa? Tanya. Kalau nggak beres ya cabut. Outsourcingnya siapa Pak? Nah kita mesti lihat tendernya apa enggak. Enggak, maksudnya yang megang outsourcingnya Berarti siapa? sekarang ini berarti tanpa pengawasan karena APBD belum cair, artinya tender kan belum bisa dilarang Pak. Dia UPT makanya saya nggak tahu dia lewat siapa ngaturnya gitu. Begitu mesti cek. Jadi gini tuh nggak, banyak teman-teman wartawan ini baik. Makin mereka kalian tulis makin ribut, jadi saya tahu gitu kan. Mereka kok duduk aja, begitu ribut, tahu ada masalah. Terus 1 bulan Pak 4 loh Pak. Yang penjahat di bedil sama polisi di Monas Pak. Bagus dong, berarti polisi bekerja dong. Kenapa saya nggak bekerja? Iya benar. Maksudnya berarti outsourcingnya tidak bekerja Pak. Gitu loh Pak. Iya dong, mungkin dia nggak ada pistol kali. Ada pistol air. Pistol air. Bagus lah. Itu yang Iya. Pulang tahun, gue udah lihat suratnya. Iya Bapak. Suruh datang siang-siang nggak bisa tuh. Malam ya? Pagi Pak. Iya, hari biasa gue lihat. Hari biasa nggak bisa pergi gue. Kakek gue ulang tahunnya digeserin, minggu pagi lagi jam 6, aduh. Enggak, gue udah bangun, gue mau gereja jam 7. Pak, mengenai anggaran yang dicoret itu kira-kira akan dipindah kemana ya Pak? Kan itu belum jelas. Langsung silpa. Oh, itu langsung silpa otomatis. Masih silpa dong. Makanya kita pengen APBD perubahan tahun ini dipercepat. Karena kita udah tahu mana-mana yang nggak beres persatuan. Oh, gitu. Jadi kita akan majuin lebih cepat APBD perubahan supaya uang itu langsung bisa pakai. Pengennya kapan Pak? Bulan kapan Pak? Kalau bisa ya bulan Mei udah langsung udah bisa lagi langsung bahas ini. Begitu udah selesai langsung suruh bahas. Kan itu kalau dulu kan nggak ada e-budgeting, saya nggak bisa kontrol. Kalau ada e-budgeting saya udah tahu kan satuan-satuannya kan. Begitu tahu lebih langsung aja kita bahas. Pak, nanya lagi Pak. Jakarta Monorail yang itu tadi yang aku bilang. Mereka alasan bahwa salah satu kendala mereka membangun banyak developer properti di sekitaran Sudirman SCBD itu enggak ngeganggu pembangunan mereka banyak. Itu alasan doang atau gimana? Mana ganggu? Dia pengen mencaplok properti ya orang nggak kasih dong. Kalau kamu mau bikin diperpanjang habis itu nggak bisa mesti tender. Kalau dia bangun aja kayak MRT juga didukung semua. Developer mah seneng kalau dilewatin kamu. Ya nggak seneng kalau kamu minta jatah toko. Ya orang nggak mau kasih dong. Berarti itu cuma alasannya mereka doang. Mungkin, aku sih pikir alasan aja. Kalau dia nggak mau tanda tangan udah batalin aja pusing. Tapi APBD perubahan berarti sudah masuk ke DPRD Pak. Iya. Banyakan seremoni ya Pak. Monorail Pak. Banyakan seremoni ya. Terima kasih Pak. Ini kelihatan nggak? Itu teh. Sini. Teh kelihatan nggak? Pak. Sudah siap belum? Sudah siap. Jangan abaikan sampah walau hanya satu genggam saja. Coba kita bayangkan kalau ribuan orang, bahkan sampai jutaan orang membuang sampah yang satu genggam masing-masing. Ini akan terjadi sampah di mana-mana. Kita sudah alami bencana banjir sampah ini. Tentu kita berharap kita mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Jangan memikirkan sampah hanya satu genggam, kita tidak peduli. Nah kalau kita semua peduli pada hal-hal yang kecil, melihat sampah kecil yang kita bersihkan,
maka tentu kita akan terhindar dari bencana banjir yang melanda Jakarta ini. Bahkan di seluruh Indonesia sekarang banjir di mana-mana itu akibat dari kita yang tidak mau memulai mempedulikan hal-hal yang kecil. Karena itu mari kita mulai, jangan anggap enteng satu genggam sampah. Karena itu akan membawa bencana untuk kita semua. Terima kasih Pak. Bisa agak mundur saya Pak. Yang cahayanya. Jangan abaikan satu genggam sampah pun dari Anda. Coba kita bayangkan kalau 1.000 orang, apalagi 1 juta orang membuang sampah yang satu genggam di tangan itu, tentu sampah akan menumpuk di mana-mana. Kita sudah mengalami langsung banjir yang di mana-mana terjadi itu akibat dari sampah yang ada di mana-mana. Karena itu jangan pernah Anda berpikir tidak peduli kepada sampah yang hanya satu genggam itu. Mari kita mulai untuk memperhatikan sampah walaupun hanya satu genggam. Karena satu genggam kalau jutaan orang, ribuan orang saja akan membuat banjir di mana-mana. Karena itu sekali lagi saya harap jangan tidak peduli kepada sampah walau hanya satu genggam saja. Terima kasih Pak. Ya,